Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video di mata kuliah statistika. Ya, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi uji hipotesis ya. Dari dua kondisi, kita nanti uji hipotesis untuk satu rata-rata ya atau satu populasi, dan uji hipotesis untuk dua rata-rata atau dua populasi. Nah, sebenarnya hipotesis itu apa ya? Sebelum kita nanti ke pengujian satu rata-rata dan dua rata-rata, kita ke teori sedikit dari uji hipotesis itu sendiri. Nah, pada saat kalian besok mau penelitian ya, pada saat kalian nanti sudah mau terjun ke lapang, mau penelitian, kalian nanti akan bukan dituntut, itu adalah suatu hal yang wajib yang akan kalian lakukan, yaitu harus membangun sebuah hipotesis. Nah, hipotesis itu sendiri apa? Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara yang kalian perkirakan dari hasil penelitian kalian ya. Jadi dugaan sementara sebelum kalian mendapatkan hasil penelitian, itu yang kita sebut dengan hipotesis ya. Atau kalau secara pengertiannya, yaitu hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya ya. Jadi suatu pernyataan yang perlu kita buktikan. Nah, kita membuktikannya dengan apa? Kita buktikannya nanti dengan data real yang ada di lapang ya. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara kita gitu. Nah, kita menduganya nanti dari mana gitu ya. Kita akan membangun sebuah hipotesis, itu dasarnya adalah dari teori. Oke, dari penelitian pendahulu ya, dari jurnal. Jadi tidak mungkin kalian membangun sebuah hipotesis tanpa ada acuan atau tanpa ada sumber yang jelas gitu ya. Jadi pada saat kalian membangun hipotesis nanti, itu pasti kalian sudah ada teorinya yang mengacu bahwa misalnya ini berpengaruh terhadap ini gitu, atau ini ada perbedaan terhadap ini. Nah, itu sudah ada teorinya. Cuma sifatnya itu masih lemah gitu. Pernyataan itu kebenarannya masih lemah karena istilahnya baru sebuah teori aja, belum kalian buktikan dengan data. Nah, data kalian nantilah yang akan membuktikan bahwa hipotesis kalian nanti itu akan diterima atau akan ditolak gitu. Ya, itu yang kita sebut dengan hipotesis. Nah, makanya pada saat kita membangun hipotesis itu ada yang namanya uji hipotesis gitu. Nah, uji inilah yang akan kita pelajari gitu ya. Uji hipotesis inilah yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, uji hipotesis sendiri itu adalah metode pengambilan keputusan yang didasari dari analisis data. Gitu ya. Jadi, pengambilan keputusan kita nanti mau kita akan menerima H0 atau kita akan menolak H0 gitu ya. Itu yang didasarkan dari hasil analisis data kita. Nah, kemudian makanya kalau kalian ya, nanti kalau misalnya kalian sering ke perpustakaan membaca tentang penelitian kakak tingkat kalian gitu ya, pada saat di metode penelitiannya gitu, di hasil pembahasannya itu ada kata muncul signifikan gitu ya. Jadi misalnya variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, keputusannya seperti itu misalnya. Nah, yang dimaksud dengan signifikan itu apa ya? Pada hipotesis statistik, itu kata signifikan di sini itu artinya hipotesis penelitian itu telah terbukti pada sampel itu dan bisa diberlakukan ke populasi. Itu maksud dari signifikan ya. Jadi istilahnya data kalian, data sampel kalian itu telah terbukti gitu dan bisa diberlakukan atau bisa kita generalisasikan nanti pada populasi
Nah, itu yang kita sebut sebagai hipotesis statistik ya. Ada perbedaan yang signifikan gitu. Ada pengaruh signifikan ya. Ada hubungan yang signifikan. Nah, itu maksudnya signifikan itu apa? Signifikan itu maksudnya seperti itu tadi. Nah, itu. Nah, fungsi dari hipotesis, nah ya sudah saya katakan bahwa hipotesis itu diturunkan dari teori, gitu. Ya, jadi hipotesis itu kita bentuk atau kita bangun itu berdasarkan teori. Teorinya apa? Ya, teori tentang masalah yang sedang kalian teliti, gitu. Ya. Jadi tentang yang kalian teliti. Kalau kalian misalnya meneliti tentang harga, ya berarti teori-teori tentang harga, tentang penentuan harga, penurunan harga, kenaikan harga, itulah yang baru sekalian kalian pelajari. Nah, gitu ya. Dan hipotesis sendiri itu merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan data. Ya, gitu ya. Jadi kalau gini ya, jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut itu akan menjadi sebuah teori ya. Jadi sebuah hipotesis itu diturunkan dari sebuah teori yang sudah ada, oke. Kemudian diuji kebenarannya yang akhirnya nanti akan memunculkan sebuah teori baru. Itu fungsi dari kita membuat hipotesis. Nah, hipotesis sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif ya. Kemudian nanti ada komparasi. Oke. Nah, kalau deskriptif ini tidak membuat perbandingan atau hubungan ya. Misalnya tentang rumusan masalahnya seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X gitu. Nah, rumusan hipotesisnya ya tinggal gaya kepemimpinan di lembaga X itu telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Nah, kata atau angka 70% inilah yang akan kita harus buktikan nanti ya, melalui data yang ada gitu. Kemudian rumusan masalah berikutnya misalnya berapa lama daya segar buah apel gitu pada kondisi ruangan. Nah, rumusan hipotesisnya itu misalnya daya tahan segar buah apel pada suhu ruangan itu adalah 20 hari. Nah, itu tinggal kalian uji nanti ya, dari 20 hari ini kalian uji nanti dengan data. Nah, ini hanya hipotesis deskriptif ya. Dia tidak membandingkan dan tidak menghubungkan ya, apalagi pengaruh itu tidak. Nah, kalau komparatif itu membandingkan ya. Jadi apakah ada perbedaan atau tidak gitu. Oke, ini misalnya ada perbedaan antara produktivitas kerja antara pegawai tetap dengan pegawai kontrak gitu. Nah, ini hipotesis komparatif. Kemudian hipotesis asosiatif atau hubungan. Oke. Misalnya kita cari rumusannya adalah apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, rumusan hipotesisnya ada hubungan atau tidak. Nah, ini hipotesis asosiatif. Nah, dalam membuat hipotesis, jadi hipotesis itu dibentuk dengan dua atau dinyatakan dalam dua bentuk gitu. Yang pertama H0 atau yang kita sebut sebagai hipotesis 0. Kemudian yang kedua yang kita sebut sebagai H1 atau HA yang kita sebut sebagai hipotesis alternatif. Nah, hipotesis H0, H0 itu adalah hipotesis yang harapannya gitu ya. Jadi yang hipotesis yang harapannya itu ditolak. Kalau H1 atau HA itu adalah hipotesis yang harapannya itu diterima. Oke. Jadi kalau kalian nanti mau penelitian yaitu mengharapkannya nanti akan menerima hipotesis alternatif atau H1. Nah,
Cara membuat hipotesis itu seperti apa? Oke, misalnya ini, saya punya dua rumusan masalah ini. Apakah terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Indojaya? Oke, nah kalau misalnya saya pengen penelitian dengan rumusan masalah seperti ini, ya, kalian nanti ya pada saat sudah hasilnya itu sudah ada gitu ya, hasil analisisnya sudah ada, hasil penelitiannya sudah ada, pengennya kalian nanti itu kalau rumusan masalahnya seperti ini, itu nanti pengennya ada pengaruh atau tidak. Ada pengaruh, ya kan? Kalian kalau mau penelitian dengan rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, itu kan pengennya ada pengaruh. Kalau tidak ada pengaruh, kenapa kalian teliti, kan gitu, ya kan? Kenapa kalian susah-susah meneliti kalau ternyata tidak ada pengaruh, kan seperti itu. Ternyata harapan yang pengen kalian terima itu kan nanti ada pengaruh, ya. Terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Nah, kalau model seperti ini, oke, rumusan masalah seperti ini. Nah, kita membentuk hipotesisnya seperti apa? Oke, jadi bentuk hipotesisnya akan seperti ini. H0 dan H1-nya. Oke. H1-nya itu kan kita harapan yang diterima, ya. Jadi penelitian yang harapannya yang hasilnya yang kita terima. Harapan yang kita terima tadi kan ada pengaruh. Berarti H1-nya nanti bunyinya ada pengaruh, ya. Oke, antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, H0-nya seperti apa? H0-nya tinggal kebalikan dari H1-nya. Ya, karena harapan yang ditolak. Kalau H1-nya ada pengaruh, berarti H0-nya tidak ada pengaruh. Oke, sama ya nih ya, antara gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan. Nah, membuat hipotesis itu seperti itu. Gitu. Jadi yang pengen kalian terima itu ya, harapan yang pengen kalian terima letakkan di H1 gitu. Nah, harapan yang pengen kalian tolak itu letakkan di H0. Misalnya ini, apakah terdapat korelasi positif dan kuat antara sistem karir dengan kinerja? Sama, berarti pengennya nanti terdapat korelasi. Ya, berarti nanti bunyinya H0-nya itu tidak terdapat korelasi, H1-nya itu terdapat korelasi. Nah, seperti itu untuk membangun sebuah hipotesis atau membuat hipotesis. Nah, pada hipotesis itu ada dua kesalahan, ya, yaitu yang kita sebut sebagai kesalahan tipe pertama atau alfa dan kesalahan tipe kedua atau beta. Nah, kesalahan tipe pertama atau alfa itu adalah besarnya peluang kita menolak hipotesis 0 yang seharusnya diterima, itu alfa. Sedangkan beta itu adalah besar peluang kita menerima hipotesis 0 yang seharusnya ditolak, itu beta. Nah, paling gampangnya gini. Alfa itu adalah tingkat kesalahan sebelum peneliti itu lakukan, atau alfa itu adalah tingkat kesalahan yang peneliti tetapkan sebelum penelitian. Itu yang kita sebut sebagai alfa. Ya, jadi besok kalau kalian mau penelitian, itu kalian akan menentukan seberapa besar tingkat kesalahan yang bisa kalian terima, yang menyatakan bahwa penelitian kalian itu masih dianggap berhasil atau masih dianggap sukses. Itu batasan kesalahannya berapa gitu, berapa persen. Nah, di statistika sendiri alfa ini sebenarnya sudah ditentukan, ya. Jenis-jenis alfa itu sudah ditentukan gitu. Jadi ada alfa 1%, alfa 5%, alfa 10%. Kenapa sih kok hanya ditentukan itu? Karena nanti akan mengacu pada tabelnya. Ya, kebetulan tabel yang sudah dibuatkan oleh ahli-ahli statistika itu ya di seluruh dunia ini itu
pada tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Ya, kalau lebih dari itu juga kalian akan dipertanyakan nanti, kenapa kok tingkat kesalahan kalian itu kok besar sekali gitu? Apa yang salah pada penelitian kalian gitu? Kenapa kok tidak bisa, kalian kok tidak berani mengambil kesalahan yang kecil seperti itu ya. Jadi alfa sendiri itu sudah ada sudah ada pilihannya, yaitu 1%, 5%, 10%. Nah, kalau untuk di bidang-bidang sosial seperti kalian ya, anak-anak ekonomi, misalnya anak hukum, anak pemerintahan gitu ya, itu biasanya mengambil kesalahannya yang di tengah, yaitu di 5%. 1% itu pada penelitian yang istilahnya resikonya itu terlalu besar gitu ya, resiko dari jangka panjangnya penelitian itu terlalu besar sekali, makanya tingkat kesalahannya harus sekecil mungkin gitu ya. Biasanya alfa 1% itu yang ngambil kesalahan 1% tuh biasanya anak-anak di bidang kesehatan ya, anak-anak bidang kedokteran gitu ya, farmasi, apoteker, itu mereka penelitiannya sebisa mungkin mengambil kesalahan yang paling kecil, yaitu 1% ya. Kok tidak ada kesalahan 0%, Bu? Ya nggak mungkin, kita sebagai manusia ya, kita tidak mungkin penelitian itu 100% benar tanpa ada celah kesalahan sedikit pun, itu tidak akan mungkin, itu mustahil ya. Jadi pasti akan ada error ya, baik itu error di kita atau di error di sampel atau error di data, itu pasti ada gitu ya. Makanya tidak mungkin kesalahan itu 0%. Nah, tadi yang saya katakan di 1% itu tadi itu pada bidang-bidang kesehatan ya. Kenapa ya? Karena efek mereka nanti, kalau penelitian itu kan nanti efeknya pada nyawa gitu ya. Mereka penelitian mengenai penyakit, kemudian meneliti mengenai dosis obat gitu kan, nanti efeknya pada nyawa. Ya nggak mungkin lah dalam satu obat gitu ya, yang mati 1 sama yang mati 5 gitu kan, lebih efektif yang mana obatnya ya kalau dijual di pasaran? Yang satu kan ya. Jadi nggak mungkin mereka akan mengambil kesalahan yang sangat besar gitu. Nah, kalau alfa 10% itu biasanya di penelitian yang faktor penentu dari penelitian kita itu sangat banyak ya. Faktor dari penentu hasil penelitian kita itu sangat banyak. Kalau misalnya paling gampangnya itu adalah alfa 10% itu diambil di anak-anak pertanian gitu ya misalnya. Oke, mereka itu kan kalau di tempat saya dulu gitu kan, di sini kebetulan nggak ada pertanian ya. Mungkin di universitas lain yang ada pertaniannya. Itu kan kalau mereka penelitian, itu biasanya mereka langsung terjun ke lapang, langsung menanam langsung gitu ya, ditanam varietasnya tentang bibit gitu ya. Itu mereka langsung menanam langsung di lahan gitu. Nah, padahal kondisi di alam itu tidak semuanya bisa kita kontrol ya. Padahal misalnya saya mau penelitian mengenai kadar pupuk gitu ya, terhadap hasil panen gitu, terhadap tanaman A gitu ya. Misalnya kadar pupuk terhadap hasil panen. Misalnya saya mau penelitian mengenai itu. Kadar pupuk oke, masih bisa kita ukur ya, biasanya bisa kita timbang kadar pupuknya 1 gram, 2 gram, 3 gram, nah seperti itu. Tetapi pada saat kita sudah menanam tanaman itu di lapang ya atau di lahan, banyak faktor yang akan menentukan tanaman itu bisa tumbuh dan tidak gitu ya. Yang pertama unsur hara aja dari tanah itu sendiri. Nggak mungkin unsur hara di bedeng satu ya, di lahan yang satu, maksudnya di bedengan satu dengan bedengan yang kedua itu akan sama persis, nggak mungkin. Oke, pasti akan berbeda walaupun itu di satu kotakan gitu. Kemudian hama misalnya, oke, ternyata apakah mungkin di pohon yang satu itu ulatnya 4, di pohon yang kedua itu pasti juga ulatnya 4, itu juga tidak bisa kita kontrol ya. Kemudian suhunya juga iya ya, air juga iya, tidak bisa kita kontrol langsung dengan tepat gitu. Nah, kalau misalnya penelitian kita itu modelnya seperti itu barulah kalian boleh mengambil alfa yang lebih besar, yaitu alfa 10%. Nah, itulah yang kita sebut sebagai alfa, ya. Oke. Nah, kemudian arah ke pengujian hipotesis ya, sebelum kita nanti di
pengujian 1 rata-rata dan 2 rata-rata, kita belajar dulu arah pengujian hipotesis. Arah pengujian hipotesis itu ada 1 arah dan 2 arah. Oke, ya. Arah hipotesis. Oke, yang pertama itu 1 arah. Ya, 1 arah itu ada sisi kanan dan sisi kiri. Oke, sisi kanan dulu. Sisi kanan itu kalau bunyi hipotesis kita, oke, ini sebaran normal misalnya ya. Sisi kanan itu kalau bunyi hipotesis kita yang kita lihat itu H1-nya itu adalah lebih besar, ya, ditulis dalam bentuk lebih besar. H0-nya itu tinggal kebalikannya, ya, kurang dari sama dengan. Oke, yang saya kotakin inilah ciri besar, ciri khususnya. Jadi bunyinya nanti, bunyi hipotesis H1-nya nanti itu ada kata lebih besar, ya, lebih dari. Nah, seperti itu, ya. Kalau misalnya ada ciri seperti ini, lebih besar, lebih dari, oh itu berarti dia pakai sisi sebelah kanan. Nah, area atau daerah kita penolakan H0-nya itu ada di sisi sebelah kanan, di sini. Titik kritisnya itu sebesar alfa nanti, ini kita nanti carinya di tabel, ya, di tabel T yang sudah saya kirimkan ke kalian. Nah, daerah yang diasir itu adalah daerah penolakan H0. Yang tidak diasir itu adalah daerah penerimaan H0. Oke, ini sisi kanan, ya, 1 arah sisi kanan. Nah, kemudian ada yang namanya sisi kiri. Oke, kalau sisi kiri itu, oke, ini sebaran normalnya, titik tengahnya 0, ya. Bunyi hipotesisnya, oke, itu tandanya kurang dari atau lebih kecil. H0-nya berarti tinggal kebalikannya, ya. Oke, ciri khususnya yang saya kotakin ini berarti lebih kecil atau kurang dari. Nah, seperti itu. Nah, daerah penolakannya itu ada di sisi sebelah kiri. Ini yang saya asir di titik kritis sebesar negatif alfa, ya. Yang saya asir itu adalah daerah penolakan H0, oke. Yang tidak saya asir yaitu daerah penerimaan H0. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu yang 2 arah. 2 arah itu hanya ada 1 bunyi hipotesisnya. Oke. Ya, bunyi hipotesisnya hanya ada 1, yaitu tidak sama dengan dan sama dengan, ya. Oke. Ini berarti tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu bisa diartikan tidak berpengaruh. Oke, tidak berkorelasi. Nah, tidak berbeda. Oke, itu tandanya tidak sama dengan, ya. Oke. Nah, daerah penolakan H0-nya itu ada di 2 sisi, yaitu sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Oke. Besarnya berapa? Besarnya kalau tadi alfa dan negatif alfa, kalau di 2 arah itu besarnya sebesar alfa per 2 dan negatif alfa per 2. Sama, yang diasir itu adalah daerah penolakan H0. Ini juga sama. Oke. Yang tidak saya asir yaitu daerah penerimaan H0, gitu. Nah, itu adalah arah pengujian dari arah pengujian dari hipotesis, ya, yang terbagi menjadi 2, yaitu 1 arah dan 2 arah. Nah, kita nanti bisa melihat hipotesis kita nanti itu 1 sisi atau 2 sisi, itu tadi
dengan melihat ciri khusus yang sudah saya kotakin ini. Ya, nanti tinggal kita baca aja rumusan masalahnya, atau kita baca aja bunyi dari hipotesisnya. Di situ ada kata lebih kecil, atau ada kata lebih besar, atau ada kata tidak berkorelasi, atau tidak berbeda, atau tidak, ya. Tinggal kita cari ciri khususnya itu, gitu. Oke, saya lanjutkan di video berikutnya ya, yaitu untuk langsung kita ke 1 rata-rata dan di 2 rata-rata.